GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, selamat datang di segmen baru. Kita sebut segmen baru ini Islamic Parenting, yaitu orang-orang tua muslim yang cerdas, yang punya pola asuh di rumah yang keren, guru-guru yang juga sebagai orang tua yang cerdas, yang mampu menjalankan pola didik yang keren di sekolah mereka. Insya Allah segmen ini kita dedikasikan untuk terutama kepada orang tua yang keren dan guru yang keren. Episode 1 ini judulnya agak mengerikan ya, kiamat pendidikan itu apa maksudnya? Maksud kami begini, kalau terjadi yang kita khawatirkan ini di dunia pendidikan, maka akan terjadi kiamat di dunia pendidikan. Artinya apa? Prosesnya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kalau prosesnya terganggu, pasti tujuannya terganggu. Tidak akan sampai atau gagal. Ini adalah 3 video tentang kiamat pendidikan yang harus serius kita hindari. Kiamat pendidikan yang pertama, tertipu dengan istilah passion. Masih banyak orang tua dan guru yang menganggap dan mengartikan passion secara keliru. Yaitu apa yang disenangi anak, apa hobinya. Padahal itu sama sekali kurang tepat. Gimana? Yang benar begini. Passion itu bahasa Inggris yang tadinya itu diserap dari bahasa Latin yang bunyinya patio atau passio. Ya, saya kurang tahu persis gimana cara mengucapinya dalam bahasa Latin. Cuma kata patio ini di dalam bahasa Latin asal itu artinya adalah penderitaan, derita. Dan tadinya itu diserap ke dalam bahasa Inggris dengan arti yang sama. Pasien itu kan juga bahasa Inggris, itu artinya orang yang sakit. Nah, entah bagaimana apa yang terjadi itu berubah di abad 16. Di abad 16 kata passion ini yang awalnya itu bermakna kemampuan menahan penderitaan itu bergeser menjadi gairah. Cenderung kepada gairah yang sifatnya sensual, gairah seksual. Padahal itu keliru, itu pergeseran yang jauh, tidak selaras dengan maksud kalimat awal. Kalau Mel Gibson bikin film yang berjudul The Passion of Christ, itu artinya adalah derita Yesus di kayu salib, bukan gairah seksual dan seterusnya gitu. Nah, akibatnya sampai sekarang bahkan dunia psikologi dan dunia pendidikan itu mengartikan passion itu sebagai gairah atau kesenangan atau hobi. Ya, akibatnya apa? Akibatnya timbul rumus bahwa semua anak itu harus digiring, harus diberi stimulasi lebih kepada arah yang dia sukai, kepada hobi, kepada yang dia senangi. Ini enggak sempurna. Arti yang sebenarnya dari kata passion itu adalah kemampuan menderita untuk sesuatu yang satu penting dan yang kedua yang dia sukai. Itu arti secara benar dari kalimat ini. Passion itu artinya, sekali lagi saya ulangi, kesediaan untuk menderita, kesediaan untuk sakit, demi yang penting dan demi yang disukai. Itu arti yang sebenarnya. Sekarang coba deh. Sekarang dunia pendidikan dan dunia psikologi itu mendefinisikan dengan timpang. Akibatnya apa? Akibatnya semua anak itu harus dicari dia suka apa. Lalu hanya ke sana kita mengarahkannya. Dan itu benar-benar beresiko. Sekarang kalau kita pikir-pikir, adakah anak yang secara alami dia suka pelajaran agama? Ada nggak sih anak yang secara alami dia tuh mencintai, menyukai, tergila-gila pada aktivitas sholat, aktivitas baca Al-Quran, apalagi aktivitas ngafal? Kan sangat jarang sekali gitu, kecuali wali, kecuali nabi, dan kecuali para ulama yang spesial. Ini mencemaskan kalau ayah, ibu, dan para guru hanya berpendapat bahwa anak hanya boleh bekerja keras, anak hanya harus dikasih stimulus yang lebih terhadap hobinya, terhadap apa yang dicintainya. Kelak siapa yang akan ngurusin agama? Yang benar, passion adalah
perasaan atau kesediaan mau menderita demi apa yang penting. Oleh karena itu, kita mesti kasih tahu kepada anak-anak kita bahwa, nah, di dunia ini ada yang penting dan ada yang kamu suka. Yang penting itu apa? Agama. Yang penting itu apa? Belajar. Yang penting itu apa? Matematika. Yang penting itu apa? Belajar bahasa Inggris. Yang penting itu apa? Belajar bahasa Arab. Yang penting itu apa? Dan seterusnya. Juga arti kata passion yang benar, keinginan, kesediaan menderita demi yang penting dan demi yang disukai. Hobi. Anak kita hobi sepak bola, kita belikanlah sepatu bola. Kita sekolahkan, kursuskanlah kursus bola. Kita belikan kaos bola, kita setelkan film-film bola. Anak kita suka basket, beliin sepatu basket, dibelikan kaos olahraga basket, dikasih lihat video-video basket, dianterin kursusan basket, seperti itu. Kalau kata passion ini kita artikan dengan benar, maka setiap anak minimal harus punya 2 tujuan, di mana dia harus bekerja keras untuk itu, di mana dia mesti mau menderita untuk itu. Untuk yang penting dan untuk yang dia sukai. Di sekolah impian, yang penting itu adalah ilmu Al-Quran. Di sekolah impian, yang hobis, yang disenangi itu adalah bidang teknologi informasi.